Miftah Bapak Ibu nambah 50.000, ada yang kalau ada yang nambah berapa. Kemudian kalau khusus itu sama juga, ada biayanya juga, dan itu kita kasih ke ustadzahnya. Al-Miftah juga kita kasih ke ustadznya. Ya, pondok hanya memfasilitasi. Ya, pondok hanya memfasilitasi, kita mendorong murid-murid ini mendapatkan ilmu yang betul-betul mereka itu masuk ke dalam dadanya, lengket, hafal, kuat, paham, pokoknya semuanya lah yang baik-baik itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak Ibu sekalian anak-anaknya pengen takhususan disampaikan, tapi tidak hanya pengen Bapak Ibu untuk takhusus, kita tes oh anaknya mungkin mampu, karena tidak semua harus takhusus. Yang wajib itu baca Al-Qur'annya sesuai tajwid, bisa hafal 30 juz itu alhamdulillah, gak hafal gak apa-apa. Karena yang penting, ini yang paling penting anak-anakku sekalian, pulang ke rumah percuma hafal Quran, kan mulai kerobon tak ada ngaji, aku entah hafal Quran, kan mulai kerobon ngaji. Tapi paling bagus hafal Al-Quran, pulang ke rumahnya ngaji. Ya Bapak Ibu, mulai kerobon nih, pulang ke rumahnya ini, Bapak Ibu sekalian ini anak-anak ini pulang ke rumah, gak ada ngajinya, berarti saya gagal mendidik. Ya, karena tujuannya mereka itu selalu baca Al-Quran. Karena banyak Bapak Ibu sekalian untuk ngafal boleh lober perai libur semuanya, ngajinya libur. Alhamdulillah kalau sampai sholatnya libur. Pokok bo jaraku ki okol, betul ada ngaji tokol, okol anak nikah. Jadi yang sayang nih tepak, sayang bener ki. Nah, diingatkan, tapi insya Allah anak-anak Bapak Ibu sekalian ini sudah suka dengan Quran, amin. Udah cinta dengan Al-Quran. Nah itu yang paling penting. Yang kedua Bapak Ibu sekalian tentang keilmuan. Keilmuan di Jabat Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak banyak mengajarkan banyak pelajaran, tapi kita ingin anak-anak kita itu betul-betul menguasai apa yang dia pelajari. Ya, kita tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Tadi Nadhoman itu ya tidak semua hafal, tapi hampir semua hafal santri itu. Tadi yang lalaran Aqidatul Awam, Tufatul Atfal itu hampir semua santri hafal. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga sendiri. Itu keilmuan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya ilmu agama, tidak hanya tentang Nadhoman, kita juga ingin berkembang, tapi keterbatasan guru dan keterbatasan banyak hal. Jadi kita baru buka bahasa Inggris. Saya ingin sekali santri ini dua yang ingin saya bu. Santri itu jago jurnalistik dan jago matematika. Tapi tidak semuanya. Tapi dua ini saya ingin nambah, ada 3 pelajaran umum saja di pondok ini. Yaitu bahasa Inggris, jurnalistik atau bahasa Indonesia. Tapi langsung terapannya Bapak Ibu sekalian. Nulis artikel, nulis kolom, nulis opini, nulis puisi, nulis buku. Nah, ingin seperti itu. Ingin seperti itu saya. Seperti yang nanti angkain Bapak Ibu sekalian. Atau juga seperti dan matematika. Saya pengen santri saya ini juga belajar matematika, tapi yang ilmu terapan langsung. Ada yang katakanlah yang dilombakan olimpiade, ingin sekali, semoga itu kelak bisa terlaksana, amin. Tapi on lawan, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tentang ilmu agama, insya Allah Bapak Ibu sekalian di sini insya Allah kuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kuat akidah Asy'ariyah Maturidiyahnya. Kalau ada yang bilang Allah sama dengan makhluk, percaya enggak? Percaya enggak? Allah berada di tempat, percaya enggak? Allah perlu makhluk enggak? Allah tidak pernah Allah tidak pernah perlu dengan makhluk. Selamanya Allah tidak pernah perlu dengan makhluk. Sebelum menciptakan makhluk, Allah sendiri dalam kesendiriannya. Setelah menciptakan makhluk, Allah tetap sendiri dalam kesendiriannya dan tidak pernah memerlukan makhluk. Apapun selain Allah itu makhluk. Ada yang sama enggak dengan Allah? Yang hampir sama? Yang sedikit sama? Tidak ada. Ini selalu kita tanamkan, selalu kita ajarkan, dan ini yang paling penting juga dengan sejarah Rasulullah, dengan tentang suci, tentang sholat, tentang bab taharah, itu kita ulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Tentang najis, tentang bersuci, ini harus betul paham santri. Tentang haid, tentang nifas, tentang wiladah, tentang wudu, tentang mandi, ini kita selalu ulang-ulang. Kita taharah itu sudah berkali-kali. Kita pindah kitab sholat sudah sampai tentang sunnah ba'ad. Kita ulang lagi diri kita taharah. Ulah sambung kitab taharah lepai.
Setiap pengen nambah terus kata minta dikulis tadi kasar. Kemudian roh lupa Bapak Ibu, karena itu yang saya alami. Abu kulen itu banyak pelajaran, banyak ilmu. Banyak lupa. Saya ingin santri ini banyak ilmu, banyak yang ingat. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa sedikit nak, tapi ngerti. Nggak apa-apa sedikit, tapi ingat semua. Jadi saya ingin keluar dari jabatan, saya ditanya, nak kamu mondok 6 tahun oleh apa? Hafal ini, bisa itu. Ditanya, betul bisa. HP-nya selancur. Kamu apa nak? Bukan hanya rapor yang dikasih, kita hanya mengeluarkan rapor setahun sekali saat nanti di bulan Ramadan. Bukan hanya lembaran-lembaran rapor nilai 7, 8, 9, tidak, tapi ingin betul-betul anak-anak ini al-ilmu ma fi sudur la ma fi sudur, ilmu yang ada di dalam dada bukan yang di dalam lembaran. Yang ketiga, skill. Di pondok ini juga Bapak Ibu sekalian kita ajarkan skill. Setelah ini Bapak Ibu sabar ya, sabar dulu sini. Setelah ini ada al-muhadratul kubra, muhadarah besar Jabal Quran Got Talent ya 2023. Ini pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, storytelling, bahasa Inggris, semuanya muhadarah yang kita lakukan setiap minggu akan ditampilkan oleh santri setelah ini Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya di bidang itu, kita juga bergerak di bidang olahraga, panahan, sepatu roda dan atletik. Sepatu roda Bapak Ibu sekalian kita sering kalah, tapi alhamdulillah sudah pernah menang. Susahnya minta ampun tuh juara di lomba sepatu roda, tapi di trek lurus karena kita latihannya trek lurus saja. Jadi kalau sudah ada belokannya juga terlatih santri. Kalau trek lurus alhamdulillah sudah pernah mendapat medali di Kejurda, kemudian di Kejumprof, setelah ini Kejurnas. Bapak Ibu sekalian juga panahan tanggal santri ini saking semangatnya Bapak Ibu, saya nggak maksa mereka. Saya hanya bilang ada lomba panahan, tapi waktunya saat liburan. Mau ikut gak ikut? 18 santri yang ikut dan siap gak pulang sebagian. Siap latihan terus di pondok untuk latihan panahan. Saya tidak pernah maksa Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan. Bahkan saya bilang izin dulu sama orang tuanya. Kalau dikasih boleh, kalau gak dikasih gak usah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian tentang skill. Jadi Al-Quran, keilmuan, dan skill itu yang diajarkan di Pondok Pesantren Modern Jabal Quran Parseh Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terakhir ada pengumuman. Terakhir ada pengumuman. Pengumuman pertama Bapak Ibu sekalian, jangan balik pondok anak Bapak Ibu sekalian kalau nggak bawa kamus Al-Munawwir, nggak bawa kamus Jadilqol. Ya, Bapak Ibu anak Bapak Ibu sekalian, balik ke sini bawakan kamus Al-Munawwir, kamus Jadilqol. Saya pinterkan bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Saya pinterkan anak-anak Bapak Ibu sekalian di bahasa Inggris. Ya, saya pinterkan sebentar lagi hanya sedikit gambaran kemampuan mereka bahasa Arab dan bahasa Inggris mereka. Ya, saya pinterkan Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu sekalian ini, baik itu berbicara, baik itu insya, baik itu baca kitab dengan metode baca kitab Miftah, sama-sama kita pinterkan. Tapi kita butuh fasilitas. Anak Bapak Ibu sekalian ini perlu kamus Al-Munawwir, baik yang Arab Indonesia ataupun yang Indonesia Arab, Jadilqol baik yang Inggris Indonesia dan Indonesia yang Inggris. Itu pengumuman pertama. Pengumuman kedua Bapak Ibu sekarang, beras oke, tetep oke bila. Saya pakai. Hal itu kalau belum ada, beras oke amu. Saya mulai naik anggaran belum ebu. Saya ini ebu 10.000. Semakin 12.000. Pasti belum ngerak beras di pun 13.500. Dia bahan harga jangan gula. Jadi Bapak Ibu sekarang semenjak bulan Oktober itu taneng nasi. Jadi santri itu ditaneng. Jadi nanti anaknya kalau ngelapor Bapak Ibu, Pak saya tandai taneng Pak, tandai taneng terus nasi banyak, kini beras, kini beras. Entar mau tahu sah. Kalau nggak ngelapor cukup sudah 350 itu cukup. Kalau makan di sini enak, silakan tanyakan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Kami Bapak Mama tidak pernah makan kecuali yang dimakan santri, dan kami tidak pernah masak kecuali sama dimakan oleh itu santri. Ya, sama. Jadi kita hanya sekarang ditakar Bu ya. Nasi itu takar. Mau nambung akan punya acara apa nak? Coba. Di sini Bapak Ibu anak Bapak Ibu sini kalau suruh makan semangat. Kenapa? Karena enak. Mama selalu masak yang enak-enak. Mama tuh selalu masaknya macam-macam. Gak saya sampai gak hafal. Ingat gak menu-menunya Mama? Kalau pulang Bu hafal menu, wah gue sok.
lagu ini telang hafal setelah hafal aduh hafal lah dulu karena sering selalu kalau kita tanya hafal dulu santri itu bapak ibu. Mama ini suka masak, cinta masak. Nah, jadi menunya berbeda-beda. Itu pengumuman kedua. Pengumuman terakhir bapak ibu sekalian, jangan lupa balik pondok tepat waktu 29 Oktober tuh minggu labin. Dia kesehatan 2 minggu. Kan mulai umroh kata tidak bahas boleh. Nah ya, balik tepat waktu. Indra, sudah dibanding. Kamu sama tadi Kasih baba. Ya kalau cuma kakak yang makan balik ada urusannya. Sudah baba. Ya. Kartu. Sudah. Kenapa menjadi? Nah, kalau bapaknya nikah lagi nggak tahu saya. Karena penting kalau orang tua penting. Mungkin kereta pun abali menjadi abali empat kami boleh abali. Boleh situ bapak boleh kita boleh. Orang anak kakak. Nah, ini tuh ya Bapak Ibu sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Kemudian sebelum saya tutup, saya harap Bapak Ibu sekalian betul-betul pasrah, ya, dipasrahkan betul percaya sama kami sebagai kiai dan bunyai di pondok ini. Ya, harus betul-betul yakin bahwa anak Bapak Ibu sekalian ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pondok ini. Tidak hanya ilmu, insya Allah nanti saat hiburan akan banyak perubahan, baik karakternya, akhlaknya, semangat ibadahnya, semangat belajarnya, semangat bersih-bersihnya, semangat membantu orang tuanya. Insya Allah akan banyak perubahan. Tapi saya ingat selalu Kiai Idris itu, almarhum Kiai Idris Kiai selalu bilang kalau kayak gini ini saya ngaji pasrah, penting pasrah lah. Ki, penting yakin lah. Mulai tak yakin sekolah bayi lekala, bibot. Ki, lekala. Aja monduk tempat lain, monduk yang pada bagus. Ki, mon pasrah sampean. Tak yakin 100%. Toreh, areng sareng, kuliah seadide sampean aduh. Kita di sini mendidik Bapak Ibu, berdoa yang banyak di rumah. Semoga perjuangan mereka di sini karena berat buruk ya. Kadang dimarahin, ya namanya anak-anak. Kadang melanggar, ya namanya kan ada peraturan mampu dilanggar. Kadang males, ya namanya anak-anak karena gak selalu semangat. Kadang ngantuk, kadang capek, kadang sakit. Itu pasti Bapak Ibu sekalian. Tapi semua itu dari proses pendidikan. Dan Bapak Ibu sekalian, terakhir, jangan pergi sebelum ditutup dengan doa oleh saya. Setelah ini al-muhadaratul kubra, sabar, lihat Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, anak-anak sekalian pergi ke orang tuanya masing-masing. Habis itu langsung acara selanjutnya. Nah, ya, pergi. Siap gak nih? Kalau nggak siap nggak usah ini. Siap nggak? Jangan kumbuki tadi paling melarat. Pun hafal terus jus, tadi jus telok. Hafal jus, tadi paling terakhir. Biasa paling terakhir sudah hafal. Biasa lah. Tapi nggak tahu kalau anak-anak ini ya. Nah itu setelah ini semuanya maju ke orang tuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah silakan anak-anak pergi ke orang tua.